Shalom Jemaat Elroy yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita boleh datang untuk menghadap Dia, Tuhan Raja di atas segala Raja. Kita bersyukur bahwa dari semalam kita telah tidur dengan nyenyak, kita sudah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dijaga oleh kuasa Roh Kudus. Kita telah bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita datang menghadap hadirat-Nya yang kudus. Kita angkat pujian, awan kemuliaan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, oh, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, oh, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkan Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, oh, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan, bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku.
biar awan kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Yesus, penuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkan Roh Kudus memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu Bapa memenuhi hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus, 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 biar awan kemuliaan-Mu turun dan menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari kita dengarkan pembacaan firman. Haleluya. Puji Tuhan. Mari semua umat-umat Tuhan yang sangat dicintai Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita semua. Pembacaan kita dalam
Wahyu pasal yang ke-16. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-16. Roh Kudus membawa kita semua kepada segala kebenaran. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Dan terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab
malapetaka itu sangat dahsyat. Haleluya. Ya, sebelum kita mendengar khotbah dari kebenaran firman ini, kita akan angkat satu lagi pujian, manis didengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karenamu. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa, Allah yang kami sembah Engkau, yang kami puji Engkau, kami tinggikan, karena tidak ada nama lain selain nama-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, maupun di rumah-rumah melalui live streaming Tuhan, umat-Mu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Umat-Mu datang duduk diam untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah urapan kuasa Allah turun Tuhan, impartasi kuasa-Mu turun Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Engkau pakai lidah mulutnya Tuhan. Engkau pakai setiap kalimat kata Tuhan yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan. Sehingga setiap kalimat ini Tuhan bukan berasal daripada pikirannya Tuhan, tetapi dari pikiran Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pengurapan Allah Tuhan turun Tuhan menjamah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sekali karena kita sudah sampai pada Wahyu pasal yang ke-16. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat ada beberapa hal yang begitu luar biasa di Wahyu pasal 16 ini. Berbagai ketika 7 malapetaka. Jadi kita sudah pelajari kemarin bahwa semuanya itu belum terlaksana sampai dengan 7 malapetaka itu ya. Cawan murka Tuhan itu dilepaskan, saudara. Saudara melihat dari kata-kata daripada malaikat ketika melepaskan cawan ini, saudara, tidak ada sedikit pun belas kasihan ya. Karena memang sudah bukan masanya untuk itu. Masa dimana yang kita sudah pelajari bersama ketika ini berkelanjutan ya, dari ketika Tuhan berkata bahwa malaikat itu berkata bahwa sudah waktunya untuk menuai, saudara ya. Menuai apa? Menuai itu loh. Dosa itu sudah ranum, sudah sangat jahat. Jadi sudah masanya dituai memang. Maka ketika sabit itu diayunkan dan penuaian itu luar biasa mengenaskan, saudara. Nah, dibuang kemana? Di dalam kilangan murka Tuhan. Dan inilah kelanjutan daripada murka Tuhan bagi orang-orang yang sudah menyembah siapa? Binatang itu. Saudara, hati-hati. Saudara lihat, ada beberapa hal kita akan bahas di sini ya, saudara. Orang-orang yang menyembah binatang itu seperti apa, saudara? Saudara lihat, ketika malaikat-malaikat ini menumpahkan cawan di atas bumi ya, timbul bisul, kemudian timbul air menjadi darah, hampir sama seperti ketika tulah dilepaskan ya untuk bangsa Israel itu. Nah, maksudnya bangsa Mesir ya. Saudara lihat, apakah mereka bertobat? Tidak. Saudara bisa baca seterusnya di sini. Cawan-cawan itu ditumpahkan, mereka bukan bertobat. Bahkan sampai malaikat berkata begini, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Ini ayat yang kelima ya. Ketika
yang ketiga ditumpahkan dan mata-mata air semua menjadi darah ya. Lalu kata-kata itu keluar dari malaikat Tuhan. Adil engkau yang ada, yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Saudara tahu, ini kita kembali pada kisah bagaimana umat Israel dibantai betul-betul tahun 70 ya, saudara. Itu benar-benar. Kenapa? Karena mereka sudah membunuh para nabi-nabi. Mereka sudah membunuh orang-orang kudus. Begitu banyak. Bahkan ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh mereka? Oh, biarlah semua itu ditanggung, ya, darahnya ditanggung kepada kami dan kepada keturunan kami. Bayangkan. Jadi ini semua tergenapi, saudara. Semuanya tergenapi sampai pada saudara, nanti kalau kita akan punya waktu kita akan bahas tentang itu sebenarnya bukan perumpamaan ya. Orang kaya dan Lazarus itu merupakan nubuatan sebenarnya ya. Nubuatan. Bagi sang orang kaya, kita akan pelajari nanti siapa orang kaya itu ya. Dan itu memang sudah digenapi. Itu sudah terjadi, saudara. Nah, dan tetapi itu memang akan berkelanjutan terus murka ini ya. Terus, saudara. Saudara tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi dia terus semakin dilepaskan. Dan apa? Malaikat keempat menumpahkan cawan di atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat. Bayangkan. Mereka sudah dihanguskan tapi mereka tetap menghujat nama Allah. Bisul yang mereka sudah bisul semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan datang dan bertobat. Tidak, mereka menghujat. Seperti halnya kita sudah membahas tentang sepertiga orang ya. Dihancurkan waktu itu ya. Oleh kita ingat beberapa waktu lalu tentang sangkakala ya. Beberapa pembahasan yang sebelumnya. Sepertiga orang yang lolos pun mereka bukan bertobat. Mereka semakin jahat kata firman Tuhan. Sama seperti ini. Mereka malah menghujat Tuhan. Apakah malapetaka itu bisa membuat orang semakin bertobat? Belum tentu. Belum tentu. Kalau orang itu tidak benar di dalam Tuhan, maka semuanya sama saja. Tidak ada gunanya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, ketika saudara sekarang mengalami persoalan, jangan saudara menganggap bahwa wah Tuhan tidak adil, benar-benar tidak saudara. Justru saudara pada saat ini harus langsung mawas diri dan melihat diri kita. Apakah saya memang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, itu yang Tuhan tuntut dari kita ya. Seperti orang-orang ini ya. Dan manusia yang dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah. Ayat yang ke-9 ya saudara. Yang berkuasa atas malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Nah, kemudian malaikat yang kelima menumpahkan cawan di atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Bayangkan, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Tetapi apa? Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Saudara, saya ingat ketika orang ada yang antri ya untuk membeli minyak goreng ya saudara. Karena minyak gorengnya susah. Atau ada yang antri mendapatkan bantuan seumpama gitu ya. Atau biasanya ada kita lihat pada hari-hari raya tertentu, entah itu di kelenteng atau apa, ada pembagian-pembagian sembako, saudara. Orang beramai-ramai untuk mendapatkan sembako itu. Ini padahal diberikan gratis. Yang tidak dapat maki-maki. Marah-marah. Maki-maki orang di sana. Padahal orang itu tidak ada sangkutannya dia memberi ya. Dia memberi aja karena dia istilahnya ingin berbagi kasih lah. Maka dia memberi. Tetapi apa yang terjadi? Malah orang tersebut dimaki-maki. Saudara ya. Nah,
Karena ada yang tidak dapat. Nah, ini polanya seperti ini ya. Tidak bersyukur, malah terus saja menghujat. Sudah panas membara, ya sudah mendapatkan bencana yang begitu hebat. Mulutnya terus mengeluarkan hujatan-hujatan. Nah, dan malaikat ke-6 menumpahkan cawan di atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Lihat ya saudara. Nah ini dia, ini sedang terlanda yang luar biasa sekali. Dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan bagi hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Nah saudara, hari Allah yang Maha Kuasa ya, hari terakhir itu, hari Tuhan dikatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan? Oh, mereka semakin giat ya. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu yang paling ditunggu-tunggu manusia. Perbuatan melihat hal-hal ajaib terjadi. Kalau manusia melihat hal-hal duka, waduh, tidak ada yang mau lihat ya. Hal-hal menderita, tidak ada. Bahkan, ditolak benar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh terjadi pada diri saya. Tapi kalau yang ajaib, wah, yang mujizat luar biasa. Semua mendambakan. Saudara, iblis-iblis ini di hari-hari terakhir. Saat-saat akhir daripada akhir zaman, saudara. Saudara tahu, mereka akan membuat semakin luar biasa lagi. Kalau dibilang manusia menghujat Tuhan sekarang luar biasa. Dari perbuatan mereka aja udah luar biasa ya. Tidak ada lagi kasih. Benar, Tuhan itu katakan kalau dia datang kedua kali. Maksudnya dia perkirakan waktu dia datang kedua kali, kasih itu semakin luntur. Semakin hilang. Iman itu tidak. Apakah aku masih menemukan iman lagi? Karena memang semakin hari semakin tidak ada. Karena si iblis itu berusaha, namanya setan ya, itu berusaha keras untuk bagaimana orang-orang itu hanya tertarik pada perbuatan-perbuatan ajaib saja. Mereka tidak tertarik pada firman yang sebenarnya. Firman yang mengubahkan orang. Firman yang membentuk kita semua. Pelajaran mereka hanya membuat kita apa? Membuat kita betul-betul hanya tertarik. Tertarik pada apa? Kenikmatan yang mereka tawarkan. Padahal mereka sedang menebarkan kematian kepada kita semua. Menebarkan kematian bagi umat-umat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin nonton satu konten ya. Saya sama mami itu sampai miris ya saudara. Satu konten, ada 2 anak, mirip sekali wajah mereka. Anak lucu-lucu sekali, umur 2 tahun. Sekitar gitu ya, 1-2 tahun lah. Kira-kira begitu, 2-3 tahun apa berapa. 1-2 tahun lah kira-kira ya. Anaknya, mungil-mungil lucu gitu. 2 orang itu. Didandanin cantik dan saya yakin tuh di keluarga baik-baik ya. Keluarga punya lah. Duduk di atas tempat tidur apa di atas sofa saya lupa ya. Saudara yang luar biasanya itu 2 anak itu. Yang satu marah pada saudaranya, yang satu enggak tahu saudara atau apa. Marah. Dijambak rambutnya. Tapi itu di syuting. Saya enggak tahu yang syuting apa kalau orang tuanya udah bener-bener edan itu ya. Sampai bisa syuting anaknya malah dispiralkan. Dijambak rambut saudaranya yang satu sampai gitu. Dijambak lagi, dipukuli, ditarik rambutnya. Ya. Sampai didorong jatuh-jatuh ke belakang gitu. Wah. Lalu disyuting sebegitu hebatnya ya. Diviralkan. Dianggap lucu. Tindakan yang lucu oleh anak-anak. Aduh saudara, itu miris sekali ya. Konten seperti itu. Ada orang ingin mencari ketenaran. Aduh orang tua yang... Saya waktu lihat itu saya bayangkan Claudia ya. Sampai dia, pamannya adiknya yang bakal lahir ini nanti. Dia sampai kasih begitu adiknya. Jangankan dia jambak seperti itu ya. Dia mungkin baru cubitin saja. Barangkali kita udah pelototin Claudia sampai gak boleh kasih begitu sama adik ya. Ini malah di syuting lalu jadi bahan
tontonan yang enak sekali, indah sekali. Aduh, miris sekali. Lah, itulah dunia sekarang. Semakin hari semakin jahat. Kenapa? Karena memang setan-setan itu sedang keluar untuk melakukan banyak hal. Banyak hal yang membuat orang semakin hari semakin terpana dengan hal-hal yang ajaib yang mereka lakukan. Hal-hal yang luar biasa. Sementara kita orang Kristen yang sudah mendapatkan kebenaran yang murni itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita lebih suka juga mendengar hal-hal yang ajaib itu. Kita lebih suka memasang telinga kita untuk hal-hal yang kadang-kadang menyakiti hati Tuhan. Tapi menyenangkan hati kita. Hal-hal yang menyenangkan kita itu kita akan cari. Kita gali-gali caranya bagaimana. Bukannya kita datang kepada Tuhan. Saudara, melakukan kehendak Tuhan memang kadang tidak menyenangkan. Kadang tidak suka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetapi melakukan kehendak Tuhan itu membuat Tuhan bahagia, saudara. Ya, kadang mungkin kita harus melewati penderitaan karena harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi apa, saudara? Semuanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan bahagia dan Tuhan akan senang. Ya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita ketika mengupas kitab Wahyu ini, dulu pernah terjadi. Sekarang pun sedang terjadi. Bahkan nanti lebih parah lagi. Terus menerus terjadi, saudara. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Semakin hari semakin mengerikan. Mungkin dulu kadarnya tidak seperti itu. Sekarang kadarnya begitu luar biasa. Saya tadi nonton lagi. Ada seorang ibu menyiksa anaknya 3 orang. 1 sampai meninggal, saudara. Disayat-sayat anaknya itu. Anaknya berteriak-teriak. Tantenya malahan. Bibinya, apa urusannya itu si bibi dengan yang ibu? Tapi bibi mengetuk-ngetuk pintu kamar dan mendobrak pintu kamarnya. Anaknya sudah berlumuran darah. 3 orang anak. Anaknya disiksa begitu luar biasa. Disayat-sayat. Orang tua seperti apa? Bukan orang tua itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu. Anda menonton konten-konten yang seperti itu. Merasa bahagia melihat yang kayak gitu. Lalu kita wah. Saudara, seringkali kan saudara lihat di kadang-kadang hal-hal lucu. Mobil tabrakan, terlempar, orang ketawa gitu. Gimana bisa itu? Ada orang jalan jatuh, jeblak gitu, ruas. Kita ketawa gitu. Nah, tanpa kita sadari, saudara. Iblis itu merasuki pikiran kita. Sampai kasih kita jadi luntur. Sayang kita kepada orang jadi luntur. Kepada orang tua, kepada saudara kita menjadi luntur. Akibat apa? Akibat dunia. Kita ingin seperti dunia. Kita ingin kelihatan hebat dengan konten-konten yang luar biasa. Anak-anak muda sekarang buat channel-channel. Mau konten yang hebat dan luar biasa. Biar tampak hebat dan luar biasa. Apa yang terjadi? Segala macam cara disahkan untuk mendapatkan itu. Itulah yang disebarkan oleh si setan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan diri kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita setiap saat. Sama-sama kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Kita tidak punya pilihan dan tidak punya kekuatan lain selain bergantung hanya kepada Yesus Kristus. Yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat keluarga Elroy. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau
selama lagi Yesus pegang erat. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Keluarga Elroy pasti mengakui bahwa kita sudah berada di zaman yang paling menakutkan, paling jahat, sampai sudah tidak masuk akal kejahatan yang ada. Itulah pekerjaan iblis semakin membabi buta. Berkali-kali firman Tuhan datang kepada kita. Yang terpenting pelihara iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Dengan cara apa? Jalankan perintah-perintahnya dengan setia. Kemudian apalagi yang kita harus lakukan ketika menghadapi dunia yang begitu sukar? Mari kita memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, supaya kita bisa menghadapi dunia ini. Mana hikmat itu? Itulah firman Allah. Hanya firman Allah yang mampu mengalahkan dunia ini, bersama dengan iman yang benar terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Semua bersaat teduh. Kalau ada dosa yang kita lakukan, jangan membiarkan diri kita tenggelam dalam dosa dan berkata memang saya tidak bisa bertobat. Itu perkataan-perkataan dari iblis yang berusaha supaya tidak ada anak-anak Tuhan yang bisa kembali kepada kasih karunia Allah. Saya tidak sanggup keluar dari dosa ini. Ingat, kekuatan Yesus Kristus jauh lebih besar daripada dosa kita. Asal kita mau saja. Roh Kudus sudah siap memberikan kekuatan kepada kita semua. Saya ajak seluruh keluarga Elroy memiliki kemampuan, kemauan, dan kekuatan untuk meninggalkan dosa apa saja. Dosa menyimpan kesalahan orang lain, dosa tidak mau mengampuni, dosa iri hati, cemburu, dosa kemalasan, enggan membaca Alkitab dengan rutin, padahal itu kekuatan kita. Hanya mau memuji Tuhan ketika di gereja, padahal dalam puji-pujian yang kita sampaikan ada perkataan-perkataan firman Allah di dalamnya, mengandung pujian penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari semua hal yang menjebak kita, kita sadar dan datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Kami di sini semua Tuhan, yang menikmati lawatan-Mu lewat ibadah subuh dengan kebenaran firman Allah. Kami sadar akan kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Kami sadar akan kekurangan-kekurangan kami, yang merupakan kekuatan besar untuk menjauhkan kami dari Engkau, menjauhkan kami dari hadirat Allah. Tapi kami mohon di pagi hari ini, beri kami kekuatan baru, kekuatan rohani untuk menghadapi hari yang baru dengan penuh iman dan penuh dengan kesetiaan dan ketekunan di dalam Engkau. Sambil kami melakukan dengan setia setiap kebenaran, setiap perintah-perintah Tuhan. Untuk itu kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dari bayi-bayi dalam kandungan, anak-anak batita balita kami, anak-anak yang menyusui,
sampai anak-anak kami yang sudah sekolah di TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, anak-anak kami yang sudah bekerja. Lindungilah mereka sepanjang hari ini. Roh Kudus lah yang memimpin pendidikan para orang tua. Roh Kuduslah yang memimpin pendidikan para hamba Tuhan dalam membina jemaat. Roh Kudus yang membimbing guru-guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak sekolah minggu El Roy, memimpin para pimpinan-pimpinan remaja pemuda, sehingga generasi penerus iman El Roy adalah generasi yang kuat, mempertahankan iman yang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kami tahu sekali, anak-anak kami tidak bisa lepas dari HP karena pelajaran-pelajaran diinfokan, dikonfirmasi dengan HP. Pertemuan dengan guru-guru, perbincangan dengan guru-guru lewat HP, dan dengan kelompok-kelompok belajar harus lewat HP. Tapi kami percaya anak-anak kami tidak akan terjebak dengan HP. Mereka tidak akan berdosa dengan HP. Karena roh takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, taat dan hormat pada orang tua sudah menguasai anak-anak kami. Sehingga kami bisa berkata kami tidak pernah takut akan masa depan anak-anak kami. Karena mereka sudah memiliki masa depan yang terbaik yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tenang menghadapi anak-anak kami. Karena mereka didapati setia pada Tuhan dan setia melayani Tuhan. Seluruh pasutri Kana El Roy, muda maupun yang dewasa, berkati sepanjang hari ini. Kebahagiaan adalah pilihan suami istri. Saling menjaga komunikasi yang terbaik dengan pasangan hidup. Saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Sehingga tidak ada celah untuk iblis merusak pasangan-pasangan suami istri El Roy. Mereka akan disebut berbahagia dari pagi sampai malam. Sekalipun antar suami istri berpisah karena pekerjaan, tapi Roh Kudus yang terus menyatukan hati mereka. Bahkan visi misi di dalam Tuhan semakin disatukan oleh Roh Kudus. Sehingga pasangan suami istri El Roy adalah pasangan yang akan mewarisi kerajaan Allah. Seluruh lansia keluarga El Roy sepanjang hari ini tutup bungkus semua dengan kuasa darah Tuhan. Kami benar-benar bersedia menjadi teladan bagi anak cucu dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh keluarga El Roy akan pergi mengais rezeki sepanjang hari ini. Akan mengelola sawah ladang, ada tanaman jangka pendek, jangka panjang. Tuhan yang akan melindungi dan memberkati. Keluarga El Roy akan mengelola perdagangan yang ada di pasar, di rumah. Dijalankan lewat mobil, sepeda motor, bahkan lewat online. Oh Tuhan, berkatilah dengan kelarisan dari pagi, dari buka toko sampai kembali menutup toko karena harus beristirahat. Berkat-berkat Tuhan sudah tercurah, disertai dengan perlindungan Tuhan, keamanan yang datang dari Tuhan. Keluarga El Roy sebagai pensiunan, sebagai pendidik, sebagai karyawan dan buruh, baik bekerja di sekitar rumah, bekerja di kabupaten, bekerja di sekitar Solo, bahkan ada di perantauan, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Tuhan. Semua bekerja atas hikmat sehingga selalu menghasilkan yang terbaik. Keluarga El Roy sebagai sopir, sebagai tukang, sebagai penjahit, sebagai fotografer, sebagai perias. Tuhan, kami terus berharap order-order yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu ada datang dari Tuhan. Proyek-proyek yang diselesaikan, dikerjakan oleh umat-umat-Mu adalah proyek-proyek yang datang dari Tuhan. Dan kami mohon jangan sampai mereka kehabisan proyek. Jangan sampai mereka kehabisan order. Tapi setiap hari dalam kekuatan Tuhan mereka bisa bekerja. Seluruh ternak keluarga El Roy diberkati oleh Tuhan. Dari ayam, bebek, mentok, kambing, domba, sapi, pembibitan ikan, pemeliharaan ikan. Jauhkan segala macam penyakit yang mematikan. Tapi semua ternak keluarga El Roy kuat, sehat,
dan berkembang biak dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat Tuhan sepanjang hari ini untuk keluarga Elroy alami. Dan terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan, di mana Dokter Fili sudah semakin sehat karena anugerah Tuhan, juga Pak Larno, Pak Warto, Mbak Rus, Uti Budi, dan jemaat-jemaat Tuhan lainnya. Kami percaya mereka semua sehat karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Dan kami bersyukur Mbak Rina yang setiap kali bekerja tidak menentu waktu sesuai jadwal, terkadang harus berangkat pada pagi hari, siang hari, bahkan pulang pada subuh hari. Tapi karena ada darah Yesus yang melindunginya, kami tahu pergi dan pulang Mbak Rina dalam keadaan kondisi sehat, kuat, aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk Ibu Susan Elizabeth yang tidak henti-hentinya dan tidak pernah mau kendor dalam melayani Tuhan. Bahkan permintaan utamanya, dia tetap ingin hidup di dalam hadirat Allah. Seperti apapun bayarannya, dia ingin membayar asal dia tidak terpisah dari Engkau, tidak terpisah dari sukacitamu dan damai sejahteramu. Dia tetap berada dalam visi misi Tuhan dan sambil mengerjakan visi misi Tuhan. Untuk itu urapan hikmat kuasa Allah memenuhi hidupnya. Kami sangat bersyukur. Juga ada suaminya yang sangat dia butuhkan untuk menopang dia 100% dalam pelayanan. Dan anak-anak mengikuti hidupnya dalam kerohanian yang makin kuat. Kami bersyukur ada omnya bersama-sama dengan dia mulai menjadi tiang yang kuat bersama-sama. Nantinya menopang satu pelayanan yang kuat dan hebat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati tante-tantenya dan sepupunya satu rumah selalu merasakan kemuliaan Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Sepakat kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa kami dengan keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena kami melihat semakin banyaknya musibah, semakin banyaknya malapetaka, justru dosa makin bertambah-tambah. Seruan pertobatan tidak didengar oleh telinga-telinga yang haus akan hawa nafsu dunia. Tapi kami berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Selamatkan penduduk Indonesia. Ampuni dosa dari seluruh penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Sangihe, kami percaya ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus menyebar di bangsa kami. Ada anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia tersebar. Kami akan mengerjakan setiap perintah agung Tuhan Yesus, bahwa kami akan memberitakan Injil. Mungkin kami bisa berhenti dengan perkataan kami, tetapi kami percaya perbuatan-perbuatan hidup kami akan menjadi suratan terbuka. Jelas mereka akan membaca Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau itu terbaca di setiap hidup hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami kepadamu. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita katakan, peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus.
yang sudah memimpin ibadah subuh keluarga Elroy. Dan kami begitu percaya semua dapur umat-umatmu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-umatmu adalah meja makan kelimpahan. Dan apa yang kami makan dan minum, baik di dalam rumah di luar rumah, sudah dikuduskan oleh kuasa firman Allah. Sehingga kami semua sehat, kuat, penuh sukacita, umur panjang untuk bisa beribadah melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Pada siang hari, pada malam hari, keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari, gereja dan pastori Elroy aman. Gereja dan pastori Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari, Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Pada siang hari, pada malam hari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya firman Allah sanggup melindungi kita semua. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fakta gereja untuk sepanjang minggu ke depan. Yuk! Nah, yang pertama dan paling utama nih, untuk mengawal kegiatan kita sepanjang hari, diadakan ibadah Piston pagi yang dilaksanakan pukul 5 pagi secara streaming. Untuk yang kedua, yang perlu diingat, di sepanjang minggu ini diadakan ibadah doa puasa 40 hari yang dilaksanakan di gereja pukul 10 pagi. Selanjutnya, pada hari Selasa diadakan ibadah untuk doa Departemen Penginjilan yang dilaksanakan pukul 5 sore. Kemudian pada hari Rabu diadakan beberapa ibadah persekutuan doa. Yang pertama, ibadah persekutuan doa Immanuel Hosana yang akan dilaksanakan pukul 4 sore. Kemudian dilanjutkan ibadah persekutuan doa El Shaddai yang akan dilaksanakan pukul 5 sore. Selanjutnya, diadakan ibadah persekutuan doa Sion yang akan dilaksanakan pukul 6 sore. Dan yang terakhir dilaksanakan ibadah persekutuan doa Gloria yang akan dilaksanakan pukul 7 malam. Untuk selanjutnya, pada hari Jumat diadakan ibadah doa puasa yang dilaksanakan pukul 10 pagi di gereja. Kemudian pada sore harinya diadakan ibadah persekutuan doa Moria Hermon pukul 4 sore. Yang selanjutnya, yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pemuda remaja Elroy. Pada hari Sabtu, kita ada ibadah pemuda remaja pukul 4 sore. Kemudian dilanjutkan untuk doa pelayan Tuhan pada pukul 6 sore dan dilanjutkan latihan musik pada pukul 7 malam. Yang terakhir yang pastinya paling penting, pada hari Minggu diadakan 3 ibadah raya. Ibadah raya yang pertama diadakan jam 7 pagi, ibadah raya yang kedua diadakan jam 9 pagi, dan ibadah yang ketiga diadakan jam 6 sore. Demikian fakta gereja untuk sepanjang minggu ke depan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.